Halo semuanya, gue Mikael dan ini adalah HP entry level terbaru dari Realme, yaitu Realme C30. Nggak pakai lama, langsung aja yuk kita buka dulu plastiknya biar nggak mantul-mantul cahayanya. Dari dusnya sih ini berasa tipis banget ya selayaknya HP entry level punya dus lah ya, wajar. Terus dusnya juga ya warna kuning, khas Realme. Tulisan C30, Realme C30, C30. Di belakangnya ini ada sedikit key selling point-nya. Dia pakai chipsetnya itu Unisoc T612, ketebalannya itu 8,5 mm, bidangnya ultra slim sama dia. Baterainya itu cukup besar ya, di 5000 mAh, dan untuk layarnya itu berukuran 6,5 inci. Di bagian bawahnya ini ada keterangan variannya. Ini varian yang RAM-nya 2 GB dengan storage internalnya itu di 32 GB. Warnanya ini yang warna biru danau. Ini kita, ada segel lagi di sini. Kita buka dulu. Nah, ini bukanya itu di reset gitu aja ya, di apa sih namanya? Di selop, dorong gitu aja cukup. Kemudian disambut dengan "Hey, welcome to Realme" seperti biasa. Di dalamnya itu ada ya buku panduannya. Kemudian di bawahnya ini ada sih Realme C30-nya yang oke, ini terasa cukup berat. Ada pemisah, kemudian ada kabel chargernya yang Type A to Type apa ini? Type A to micro USB. Yes, ini masih menggunakan tipe yang micro USB ya, bukan Type C. Terus di sini ada kepala chargernya. Ini kepala chargernya yang keluarannya itu adalah di nggak tahu ya kalian kebaca atau enggak, tapi ini keluarannya itu di 10 watt. Di 10 watt ya kepala chargernya Realme. Kemudian ini SIM ejectornya di mana dah? Ya tadi gue belum lihat SIM ejectornya. Apa jangan-jangan dia ngasih SIM ejector? Coba kita lihat dulu ya, sambil gue beres-beres dikit. Sambil nyari SIM ejectornya di mana. Di sini. Oh, SIM ejectornya di sini. Lupa lagi. Dalam sini ada SIM ejectornya. Nah, ini dia SIM ejectornya. Kemudian langsung aja kita lihat si Realme C30-nya. Oke, ini belakangnya itu cukup unik ya. Kita buka dulu. Ini ada stiker satu lagi, cukup gampang dilepas. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, ini belakangnya itu cukup unik karena ini bentuknya seperti koper, seperti smartphone lain yang mirip ya bentuknya ya kalau nggak salah ya. Dan ini cukup berasa tebal. Terus ini juga beneran ada teksturnya ya, bentar ya. Tuh, kedengeran nggak? Nah, ini tuh emang ada tekstur nonjol-nonjol gitu yang bikin bodinya itu berasa beda dari HP-HP yang lain. Dan ya cukup tebal juga ini. Tebal, berasa bongkahan besar gitu. Nah, langsung aja deh kita lihat nih. Lihat aja di bawahnya ini ada port jack 3,5 mm, mikrofon, micro USB, sama lubang keluaran speaker. Di bagian sebelah kanan ada tombol power sama ada tombol volume. Kemudian di bagian sebelah kiri ini ada SIM tray-nya yang konfigurasinya itu adalah, kita lihat dulu apa ini. Triple slot ya. Triple slot, 2 nano dan 1 micro SD. Di bagian atasnya ini polos, di bagian belakang ini ada konfigurasi satu buah kamera yang dia kasih nama AI kamera, terus yang gede segini, padahal ini cuman seiprit gini ya tuh. Si lensanya tuh seiprit gitu, cuman frame-nya aja yang sebagong-bagong. Sama ini ada di flashnya. Terus juga ini ada sedikit bump untuk di kameranya, sedikit aja, gak banyak-banyak, karena sebenarnya nggak butuh bump juga sih, bisa dibikin aja, cuman mungkin kayaknya ini buat model-modelan aja ada bumpnya gitu dikit. Dan ya itu tampilan utamanya. Nah ini depan ada sih kamera selfie-nya sama earpiece-nya ya. Habis itu kita coba nyalain dulu buat lihat gimana sih tampilan
awalnya dari si Realme C30 ini. Nah, ini tampilan awal dari si Realme C30 ya. Di atasnya ada kamera selfie dengan bentuk layarnya ini layar apa ya, V-shape gini. Kemudian di bawahnya ini kita lihat, ya bezelnya ini masih setebal ini ya, wajar karena ini entry level, harap dimaklumi. Kemudian kita lihat untuk bagian settingsnya, di settingsnya ada auto brightness juga ya, sudah ada, oke lumayan. Di bagian settingsnya kita lihat ini pakai Realme berapa, UI-nya apa, kita lihat bareng-bareng. Ini pakai Realme UI versi Go Edition, versi Go di atas Android 11 ya. RAM-nya itu 2GB, tentu saja tidak ada fitur RAM expansion, soalnya juga ya storage-nya kan cuma 32GB ya. Device-nya itu 32GB, kepakainya berapa kita lihat habis ini. Nah, untuk si Realme UI yang Go Edition itu kepakainya jauh lebih sedikit ya. Ini pakainya cuma 9,76GB. Jadi tersisa cukup banyak di storage internalnya kita ya. Tapi ya harus diingat nih masih bisa ditambahkan dengan micro SD. Jadi ya mungkin agak terbatas untuk install program atau aplikasi, tapi untuk penyimpanan data-data kalian bisa taruh di micro SD. Terus kemudian gue juga baru nyadar ya, ini karena versi Go Edition ini ada galerinya itu juga yang Gallery Go ya, Gallery Go Edition nih. Baru tahu sih, belum tahu dia keunggulan atau kekurangannya apa, tapi yang pasti ini baru gue lihat si Gallery Go-nya, cukup unik. Kemudian kita lihat untuk bagian kameranya ada apa aja sih yang bisa dilakukan oleh Realme UI yang ini. Start capture, switch mode, start capture, oke. Ini ada mode video masih bisa nggak yang lain selain satu kali? Oh bisa, zoom digital hingga 4 kali ya, bisa zoom digital hingga 4 kali. Walaupun penggunanya ini agak membingungkan sedikit. Masuk di settings, ini storage space-nya nanti bisa dipilih antara phone atau mau ditaruh di micro SD. Kemudian untuk video size-nya ini maksimal hanya di 1080 30 fps ya. Kita lihat untuk bagian depannya. Ya, bagian depannya nih videonya itu maksimal di front kamera maksimal di 720 30 fps. Terus ini juga pilihannya tuh di sini tuh namanya capture, bukan foto tapi capture ya. Terus ada portrait mode, masih ada portrait mode yang bisa diatur juga untuk tingkat kebokehannya. Wah, ada mode pro. Oke, ada mode pro, panorama, timelapse sama night. Mode pro kita lihat lengkap ya, ada auto. Ini untuk shutter speednya, ada autofocusnya, ISO, white balance sama contrast sama saturationnya. Wah, cukup lengkap juga untuk mode pro-nya, gue cukup kaget. Ini ada mode-mode filternya lagi, original light dan lain-lain. Ada mode beauty juga, ada HDR auto on off. Ada juga tentu saja flashlight ya, bisa dipilih. Oke, kemudian mungkin kita cobain untuk bagian suaranya kali ya. Untuk hasil keluaran suaranya kira-kira seperti ini. Ya, untuk hasil keluaran suaranya walaupun sudah di volume maksimal masih tetap terdengar kecil ya, dan hanya ada satu lubang keluaran speaker di bawah sini, di atasnya nggak ada. Untuk bass juga ya tidak berasa sama sekali untuk bassnya ya. Kemudian gimana untuk layarnya kita lihat. Kemudian ini untuk hasil keluaran layarnya ya, seperti ini kira-kira. Ini maksimal resolusinya bisa di 1080 60 ya. Kita lihat. Ini 1080 60 quality-nya.
maksimal di 1080-60 juga. Dan untuk hasil keluaran videonya atau gambarnya ya selayaknya HP entry level seperti ini. Biasa aja. Tapi ya ini selayaknya HP entry level ya. Lalu untuk biometriknya itu dia hanya ada satu, yaitu untuk pengenalan pengenalan muka aja. Yang responsivitasnya kira-kira seperti ini ya. Lah, layar muka gua nggak dikenalin. Bentar. Ya cukup aneh karena kok muka gue nggak dikenalin ya, padahal baru gue daftarkan ya. Mungkin gue salah daftar mukanya kali ya. Tapi ya overall seperti itu kira-kira untuk kesan pertama dari si Realme C30 ya. Ini HP entry level yang memang sejauh gue coba itu terkesan biasa aja, selain dari back covernya yang memang terlihat berbeda dan mencoba beda dari yang lain. Ini juga terkesan cukup berat, masih pakai micro USB. Ya, kalian yang masih pakai micro USB akan senang sekali kalau ganti ke HP ini ya. Walaupun sepertinya sekarang Type-C sudah lebih menjamur dibandingkan dengan micro USB mungkin ya. Ya, untuk yang harus diperhatikan dari HP ini yang pasti adalah di kapasitas penyimpanan internalnya yang hanya 32 GB. Tapi dia kan juga udah pakai yang Realme Go Edition, jadi cuma pakai 9 GB untuk sistem operasinya. Jadi kalau mau aplikasi-aplikasi juga harus dipilih-pilih lagi yang mana sih yang mau diinstal. Bisa dibilang ya cukup yang seperlunya aja yang diinstal di sini. Ya untuk sekedar sosial media atau chatting-chattingan nih masih bisa lah ya. Tapi kalau untuk main game ya yang enteng-enteng aja lah. Kemudian untuk urusan baterai ini di 5000 mAh, jadi harusnya udah cukup besar untuk ukuran HP entry level dan daya tahannya mungkin akan cukup lama juga ya. Selain itu ini HP yang cukup berasa berat. Tentunya juga cukup agak besar dan ya bezelnya masih terlihat cukup besar ya. Ini bezel bagian bawahnya ini terlihat cukup besar kalau kalian mempermasalahkan akan hal itu. Terus juga ini tidak dapat casing, tidak dapat casing sama sekali. Terus anti gores ini juga nggak dapat. Ya nggak ada ya, nggak ada ada nggak sih ini? Antara ada dan nggak ada apa ya? Tapi ini sepertinya ada nih. Sepertinya ini ada ya, ini ada anti gores deh, bisa dicabut nih harusnya kalau gua kotek-kotek, cuman ya jangan lah ya, buat apa. Oh, nggak ada anti gores. Ini nggak berasa anti gores di sininya kok. Di kameranya nggak berasa ada anti gores. Ini nggak ada anti gores juga ya. Jadi ya, itulah si Realme C30 HP entry level terbaru dari Realme yang mencoba tampil berbeda dengan desain yang cukup ya sebenarnya udah pernah kita lihat sih sebelumnya ya. Jadi ya kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini karena akan sangat bantu channel ini. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.